Oke, kita lanjutkan kuliah kimia organik. Kali ini kita akan bahas tentang senyawa-senyawa halogen organik yang biasa disebut juga sebagai alkil halida. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama kita akan bicara tentang tata nama alkil halida, kemudian cara pembuatan alkil halida, kemudian reaksi alkil halida, kemudian reaksi substitusi dan eliminasi alkil halida. Senyawa-senyawa yang mengandung klorin dan bromin itu telah diisolasi dari berbagai spesies yang hidup di laut, antara lain spons, moluska, dan makhluk hidup lain yang beradaptasi di lingkungannya dengan memetabolismekan klorida dan bromida anorganik yang menonjol ada di sana. Senyawa halogen itu penting untuk beberapa alasan. Yang pertama, halida alkil dan aril sederhana, terutama klorida dan bromida, merupakan reagen yang berguna dalam sintesis. Yang kedua, halida organik dapat dikonversi menjadi senyawa tidak jenuh melalui proses yang kita sebut dehidrohalogenasi. Dan yang ketiga itu ada beberapa senyawa halogen, terutama yang mengandung 2 atau lebih atom halogen per molekul, memiliki kegunaan praktis sebagai pelarut, insektisida, herbisida, pemadam api, cairan pembersih atau refrigeran. Nama umum senyawa organik yang mengandung halogen itu adalah alkil halida, tapi secara sistematis namanya adalah haloalkana. Sekarang kita coba lihat tata nama dari alkil halida. Ada beberapa langkah pemberian nama untuk substituen halogen yang melekat pada rantai induk alkana, yaitu yang pertama, temukan rantai terpanjang dan namakan sebagai induk. Jika terdapat ikatan rangkap, maka rantai induk harus mengandung ikatan rangkap ini. Yang kedua, beri nomor karbon dari rantai induk dimulai dari akhir terdekat dari substituen pertama. Apakah alkil ataupun halogen itu sama posisinya. Jadi kita posisikan di sini halogen itu adalah posisinya alkil. Kemudian tentukan masing-masing nomor substituen berdasarkan posisi rantai. Ini contohnya ya. Kita cari rantai terpanjang, ini sebagai rantai induk. Kemudian kita cari proses penomoran. Jadi antara CH3, Br, CH3, itu kan sebenarnya sama posisinya sebagai alkil. Kemudian kasih penomoran, itu berdasarkan penomoran yang menyebabkan angka posisi dari masing-masing alkil halida, posisi dari masing-masing alkil ini itu mempunyai penomoran yang paling rendah. Jadi tidak mesti kita mendahulukan bromida misalnya. Kalau kayak ini kan bromo, posisinya malah 5, 2, 4 dimetil heptana, 5 bromo 2, 4 dimetil heptana. Kalau kita mendahulukan bromo, berarti kita ngambil dari sini 1, 2, 3. Jadi 3 bromo 4 metil 5, 6. Berarti kan lebih besar angkanya. Maka sekarang yang paling pas untuk nama ini adalah 5 bromo 2, 4 dimetil heptana. Ini sama, kita cari rantai terpanjang. Memang kebetulan di sini bromonya lebih kecil angkanya. Sebenarnya karena itu bromo lebih terkecil angka posisi substituennya adalah karena memang 2 metil ini juga terbawa menjadi lebih kecil. Karena kalau kita mulai dari sini itu 2, 3, 4, 6, 3, 4, 6 itu kan lebih besar daripada 2, 4, 5. Jadi 2 bromo 4, 5 dimetil heptana. Kemudian jika terdapat 2 jenis halogen yang berbeda, beri nama berdasarkan urutan alfabet. Jadi 1 bromo 3 kloro 4 metil. Jadi
bromonya B, kemudian C, kemudian M. Jadi kan posisinya kebetulan ini berurutan ya. Kalau yang seperti ini tadi bromonya malah di substituennya di atom C nomor 5, tapi tetap bromo yang didahulukan. Walaupun 24 dimetil ini di posisinya adalah 24. Sama, ini kebetulan 1 bromo 3 kloro 4 metil, posisinya adalah 6 bromo duluan, 3 kloro kemudian 4 metil. Jadi jika terdapat 2 jenis halogen berbeda, beri nama berdasarkan urutan alfabet. Jadi bromo lebih duluan daripada kloro. Jika rantai induk bisa diberi nomor pada masing-masing ujung rantai induk, maka penomornya mulai dari substituen yang terdekat berdasarkan alfabet. Ini kan sama nih, 1, 2. Ini 1, 2. Kemudian kita mau mulai 1 itu dari mana? Maka carilah, karena kalau berarti substituen sama-sama di posisi 2. Maka mana yang harus kita dahulukan? Dahulukanlah substituen yang alfabetnya lebih dulu. Jadi kalau ini kan sama-sama posisinya 25. Jadi siapa yang mau ditaruh di 2? Apakah itu metil atau bromo? Maka taruhlah yang alfabetnya lebih dulu. Jadi paling cocok itu adalah 2 bromo 5 metil heksana. Kemudian ada beberapa alkil halida yang diberi nama dengan mengidentifikasi terlebih dahulu alkilnya dan diikuti oleh halogennya. Contohnya sini adalah iodometana. Berarti iodometana. Atau ada juga yang menulisnya itu adalah metil iodida. Berarti alkilnya dulu yang disebut metana. Ini kan alkilnya metil, kemudian disebut dengan halogennya. Berarti metil iodida. Atau misalnya di sini adalah isopropil klorida. Walaupun secara namanya adalah 2 kloropropana. Kalau ini kan sikloheksan ya, sikloheksana. Tapi kalau dia dalam keadaan sebagai alkil, maka namanya adalah sikloheksil. Maka disebutkan dengan tambahkan kemudian bromida. Itu untuk tata nama. Dan kita coba lihat bagaimana cara pembuatan alkil halida. Ada 3 cara pembuatan alkil halida, yaitu melalui proses yang kita sebut sebagai radikal halogenasi alkana, yang kedua halogenasi alkena, kemudian halogenasi alkohol. Berarti ada 3 sumber yang kita bisa gunakan untuk membuat alkil halida, yaitu alkana, alkena, dan alkohol. Kita coba lihat alkana. Alkana itu pada dasarnya dia adalah senyawa hidrokarbon yang jenuh. Jenuh dalam arti dia tidak reaktif. Dia sudah pas dengan posisinya. Dia punya 4 atom yang terikat sama dia dalam keadaan ikatannya sigma. Jadi tidak ada ikatan rangkap di sana. Karena dia jenuh, maka dia tidak reaktif. Tapi bukan berarti dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia bisa bereaksi, tapi reaksi itu adalah radikal, reaksi radikal. Alkil halida dengan struktur sederhana dapat dibuat dengan mereaksikan suatu alkana dengan suatu halogen Cl2 atau Br2 melalui jalur reaksi rantai radikal. Nanti kita coba lihat di sini. Untuk proses reaksi radikal itu ada 3 step sebenarnya, 3 langkah. Pertama adalah sebut langkah inisiasi, langkah propagasi, langkah terminasi. Langkah inisiasi itu dimulai dengan pembentukan radikal bebas. Ini kan kita tahu bahwa Cl ini dia mempunyai ikatan kovalen dengan ada pemakaian elektron bersama. Nah, pembentukan radikal bebas elektron bersamanya, elektron itu masing-masing terpecah menuju kepada masing-masing atomnya. Sehingga disebut dengan ini akan menghasilkan dengan bantuan cahaya dia akan menghasilkan 2 Cl radikal. Kemudian yang kedua masuk tahap propagasi. Tahap propagasi berarti tadi CH4 ya. CH4 ini kemudian akan berikatan dengan Cl radikal tadi. Maksudnya dia berusaha untuk mengganggu CH4 ini. Dan kemudian akibatnya adalah radikalnya itu ada berapa stepnya. Terbentuklah HCl. H di sini akan keluar radikalnya. Kemudian menjadi HCl. Kemudian menyisakan si CH3 itu menjadi bentuk radikal. Step yang kedua, yang radikal CH3 ini kemudian berikatan dengan si Cl radikal ini. Sehingga menjadi CHCl3.
Kemudian ada tahap terakhir, terminasi. Yang terjadi adalah tadi kan ada radikal bebas CH3. CH3 dia bisa terikat antara sama dia kemudian bentuk satu alkana. Ada juga CH3 radikal berikatan dengan Cl radikal menjadi CHCl3. Ada juga masing-masing radikal itu membentuk ikatan kembali menjadi Cl2. Sehingga secara overall reaksinya bisa terbentuk adalah CH4 ditambah Cl2 bisa terbentuk CHCl3 kemudian tambah HCl, berarti alkil halidanya. Yang kedua adalah proses halogenasi alkena. Ini kita udah pernah bahas ketika kita membahas tentang alkena, di mana satu alkena direaksikan dengan halogen atau hidrogen halida, dia akan menghasilkan alkil halida. Ini ada juga salah satu alilik posisi alilik yang bisa direaksikan dengan untuk membentuk satu alkil halida kita perlu menambahkan NBS. Kita udah bahas di alkil halida di alkena kemarin. Kemudian ada satu reaksi yang pembentukan dari senyawa alkil halida itu berasal dari alkohol. Reaksinya itu adalah reaksi substitusi, di mana OH dari alkohol itu direaksikan dengan hidrogen halida, dia akan mensubstitusi OH-nya menjadi X. Berarti di sini alkohol menjadi alkil halida. Benar, di sini kereaktifan masing-masing alkohol itu akan meningkat ketika alkohol itu menjadi lebih tersier. Jadi tersier lebih aktif, sekunder, primer, dan yang kurang aktif adalah metil alkohol. Dan kita coba lihat, kalau alkoholnya tersier, maka untuk mengubahnya menjadi alkil halida, cukup kita menambahkan HCl dalam bentuk gasnya, kemudian tidak perlu dipanaskan pada suhu 0 derajat. Itu 90% produk itu akan menghasilkan alkil halida. Tapi lain cerita kalau alkohol sekunder dan ke bawah primernya sebagainya, maka untuk mengubah alkohol ini menjadi alkil halida kita perlu reagennya itu adalah SOCl2 kalau kita mau masuk Cl menggunakan pelarut piridin. Sedangkan kalau kita mau yang masuk itu adalah PBr3, maka kita memerlukan kalau kita mau masuknya itu adalah Br, maka kita memerlukan masuknya adalah PBr3. Jadi tolong diperhatikan, kalau alkoholnya tersier, oke, kita bisa tambahkan HCl saja. Sedangkan kalau alkoholnya sekunder kita perlu menambahkan SOCl2. Sekarang kita coba lihat reaksi alkil halida. Kita akan membahas tentang yang pertama pembentukan reagen Grignard. Yang kedua kita akan bahas tentang reaksi oksidasi dan reduksi. Yang pertama kita lihat pembentukan reagen Grignard. Alkil halida RX dapat bereaksi dengan logam magnesium di dalam pelarut eter atau tetrahidrofuran THF untuk menghasilkan alkil magnesium halida RMGX. RMGS itu apa? RMGS itu biasa juga disebut sebagai sebagai reagen Grignard. Nanti kalian akan terbiasa mendengar reagen Grignard untuk berbagai reaksi. Suatu alkil mau primer, sekunder, tersier dengan satu halogen, misalnya Cl atau Br, yang kemudian alkil halidanya itu berupa apa saja alkilnya primer, sekunder, tersier, kemudian halogennya bisa Cl, Br atau iodida. Jika direaksikan dengan Mg menggunakan pelarut THF, dia bisa akan menghasilkan suatu RMGX. RMGX disebut juga sebagai reagen Grignard. Apa istimewanya reagen Grignard? Reagen Grignard itu adalah suatu reagen yang bisa menyediakan atom C dengan muatan parsial negatif. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia berikatan dengan Mg. Kita tahu Mg adalah muatan atom yang elektropositif. Atom yang elektropositif, sehingga dengan ketika dia berikatan dengan C, maka kecenderungan elektron itu adalah berada di atom C. Karena dia ini adalah elektropositif, sehingga kalau kita bandingkan dengan ketika atom C berikatan dengan Cl, maka kemungkinan C itu parsialnya, muatannya adalah parsial positif. Sedangkan kalau dia sebagai reagen Grignard,
maka C ini bisa berperan sebagai nukleofil. Itu fungsi dari reagen Grignard. Nah, kita coba lihat oksidasi dan reduksi. Kita udah pernah bahas oksidasi itu adalah proses berkurangnya density elektron pada karbon karena pembentukan ikatan CO atau putusnya ikatan CH. Reduksi adalah peningkatan density elektron pada atom C yang disebabkan oleh pembentukan ikatan CH atau pemutusan ikatan CO, CN ataupun CX. Dan kita coba lihat reaksi suatu metana alkana dengan suatu Cl2, maka dia akan menghasilkan alkil halida. Maka proses ini kita sebut sebagai proses oksidasi karena CH di sini terputus, kemudian terbentuklah Cl. CH terputus, kemudian terbentuk CL. Kemudian kalau kita mereaksikan dengan reaksi klorometana alkil halida ditambah dengan Mg, kemudian kita tambah kemudian kita nanti hidrolisis dengan asam, maka di sini proses ini kita sebut reduksi karena dia menghasilkan suatu alkana, di mana C dengan Cl-nya terputus membentuklah C dengan H. Kemudian ada lagi kalau etilen misalnya, satu alkena kita reaksikan dengan halogen, maka dia akan menghasilkan suatu alkil halida 1,2 dibromoetana. Proses ini kita sebut oksidasi karena CH putus tergantikan oleh CBr. Kemudian alkena juga ditambah dengan hidrogen halida, dia akan melakukan satu proses oksidasi dan reduksi karena oksidasinya kan katanya CC putus yang terbentuk, yang pertama CC terbentuk CH, yang kedua C bentuk BR. Jadi ada CBr terbentuk, terjadi oksidasi di sini dan terjadi reduksi di sini.